sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhum la siyamal khulafa'ir rasyidin wa a'immatil mujtahidin wal hafadhi wal mufassirin wa ahli ta'atika ajma'in wa malaikatikal muqarrabin wa jami'il anbiya'i wal mursalin shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Syaikul lillahi lahumul Fatihah. Ila sultanil awliya Syekh Qadiril Jailani radhiyallahu anhu wa jami'i awliyaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min ladun adama ila yaumina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Tsumma ila awliya'i tisabalatina tsumma ila jami'il ulama'il amilin wa salafus shalihin wa malaikatikal muqarrabin. Syaikul lillahi lahumul Fatihah. Summa ila mu'allif hadal kitab wa summa ila mu'assis hadil qaryah summa ila mu'assis hadal musalla summa ila jami' man istama'naha min al-sababi wal ajri summa ila jami' abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina wa sajdatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qribaina wa hibaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Syaikul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum kunna mustad'afina fil ardh qalu walam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Al-ayat Sadaqallahul Azim, surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina satamene wong akeh tawaffahum kang mundhut ing alladzina sapa al malaikatu para malaikat zalimi anfusihim hale padha nganiaya ing pira-pira awak dhewe alladzina iku kalu padha ngucap sapa alladzina fima ing dalem apa kuntum dinemu sira kabeh kalu mongko padha matur sapa alladzina kuna ana sapa kita iku mustad'afina wong kang padha apes kabeh fil ardi ing dalem bumi. Kalu nuli padha dangu sapa malaikat alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha alam takun apa ta ora ana apa ardullahi bumi Gusti Allah iku wasi'atan kang jembar. Fatuhajiru nuli padha hijrah sira kabeh fiha ing dalem ardi. Faulaika mongko utawi mengkono-mengkono alladzina iku makwahum utawi panggonan baline alladzina iku jahannamun neraka jahanam. Wasaat lan ngono banget apa neraka jahanam apane masiron nggon baline.
Sesungguhnya orang-orang yang meninggal diambil nyawanya oleh para malaikat, mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Para malaikat bertanya kepada kalian, apa yang terjadi? Kemudian mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Para malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi tersebut? Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah tempat yang terjelek. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu peristiwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Mekah yang menyatakan masuk Islam, mereka tidak mau berhijrah keluar dari Mekah, tidak mau berhijrah ke Madinah dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasannya karena takut kehilangan harta, otomatis karena dengan meninggalkan kota Makkah berarti dia harus merelakan harta yang ada di kota Makkah itu. Ada juga yang karena alasan tidak mau berpisah dengan keluarga, padahal dia menyatakan masuk Islam. Sementara di sisi lain di Mekah pada saat itu kekuasaannya adalah kekuasaan orang-orang kafir. Pada zaman Nabi saja ini uang Islam dikuyok-kuyok, sehingga ketika umat Islam mereka tidak mau berhijrah ke Makkah pun, ketika diketahui dia Islam, itu juga akan demikian. Dia akan disakiti dan seterusnya. Akhirnya yang tidak mau hijrah ke Madinah ini, di samping karena alasan harta dan keluarga, dia pun juga menyembunyikan keislamannya. Nah, pada saat terjadi perang Badar, itu banyak di antara orang-orang yang masuk Islam tapi tidak mau berhijrah tersebut itu terbunuh oleh umat Islam sendiri. Karena orang-orang Islam Madinah nggak tahu kalau mereka adalah orang Islam. Kenal. Karena mereka tidak mau berhijrah ke Madinah, mereka pun juga menyembunyikan keislamannya. Akhirnya terbunuh. Kemudian dengan peristiwa inilah diturunkan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang nyawanya diambil oleh para malaikat, mereka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Ini jelas. Jadi wong Islam sing gak gelem hijrah pada saat itu dan menyembunyikan keislamannya, itu adalah orang yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kalau fima kuntum, setelah mereka meninggal ditanya oleh para malaikat, kalian ini gimana? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, kami tidak mampu untuk pindah, kami tidak mampu untuk keluar dari kota Makkah. Ya tadi itu karena alasan tidak mau kehilangan harta, dan ada juga yang alasan tidak mau berpisah dengan keluarga. Kalau alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas? Maksudnya adalah hijrah kalian itu tidak harus Madinah. Misalkan kalian hijrah memilih tempat-tempat yang ada di sekitar Mekah juga bisa. Yang penting kalian keluar dari tangannya orang-orang kafir. Tapi kenyataannya mereka tetap tidak mau keluar. Ya kamu gak keluar, ya berarti resiko ditanggung sendiri. Jadi ketika terjadi peperangan, sementara orang Islam sendiri ya pada saat itu yang tidak mau berhijrah ini berada di wilayah orang-orang kafir, dan tidak ada yang tahu kalau mereka beragama
Islam, karena mereka juga menyembunyikan keislamannya. Ya resiko ya tanggung diri. Faulai kama wau jahanam. Di tempat mereka ada di neraka jahanam. Wasaat masiro, dan neraka jahanam adalah tempat yang terjelek, tempat kembali yang terjelek. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ketika ada satu pilihan antara memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan keislaman, ini melihat kondisi. Kenapa tempat kembalinya orang-orang seperti ini justru masuk neraka jahanam, masuk kategori orang yang berdosa? Karena mereka berkewajiban hijrah pada saat itu untuk melindungi nyawa mereka, untuk melindungi keislaman mereka. Wajib untuk berhijrah. Akan tetapi mereka tidak mau hijrah. Baru kemudian setelah kota Makkah dikuasai oleh Rasulullah menyatakan la hijrata ba'da hadzal. Tidak ada kewajiban hijrah setelah ini. Jadi berarti sebelum itu ada kewajiban untuk hijrah. Nah sementara orang-orang ini tidak mau hijrah, padahal itu wajib. Makanya kenapa mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Satu itu. Yang kedua, mereka juga mempersulit terhadap umat Islam yang pada saat itu melawan orang-orang kafir. Jadi ngomong Islam melawan orang-orang kafir ini nggak tahu kalau mereka orang-orang Islam. Ini pada saat perang Badar, illal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Illal mustad'afina kejaba pira-pira wong kang apes-apes kabeh minal rijali bayane sange pira-pira wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon wal wildani lan pira-pira bocah cilik la yastati'una kang ora bisa kuwasa sapa mustad'afin hilatan ing reka daya walayah taduna lan ora oleh pitutuh sapa mustad'afin sabilan ing dalan, kecuali jadi semuanya masuk neraka jahanam kecuali orang-orang yang memang lemah. Orang-orang yang memang lemah untuk berhijrah. Orang-orang yang lemah dari golongan para lelaki, para wanita, para anak-anak, la yastati'una hilatan, yang tidak mampu untuk mencari cara keluar dari kota Makkah. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu caranya untuk keluar dari kota Makkah. Jadi perlu dibedakan di sini antara orang Islam yang memang tidak mau hijrah ke Madinah dengan orang Islam yang sebenarnya ingin hijrah, akan tetapi mereka tidak mampu untuk berhijrah dan juga tidak menemukan cara untuk berhijrah. Jadi komitmennya adalah pengen hijrah, tapi gak bisa melakoni. Nah ini yang disebut dengan mustad'afin, orang-orang yang lemah. Di sini dicontohkan ada beberapa golongan dari laki-laki yang pada saat itu masuk ke dalam Islam, dia dalam kondisi lumpuh. Dia pengen banget dia keluar dari kota Makkah, tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa karena memang kondisinya pada saat itu lumpuh. Nah ini masuk kategori mustad'afin. Kemudian para wanita, para anak-anak juga demikian. Makkah Madinah itu bukan jarak yang dekat. Mungkin saat ini soal kendaraan bis itu perjalanan 6 jam 8 jam, kurang lebih sekitar 600 km antara Makkah Madinah. Malah saat ini yang kereta ini kurang jam, kereta cepat kurang jam. Tapi pada zaman Nabi niku krono ada dua pilihan.
naik kendaraan sing naiki niku napa utawa jaran utawa keledek. Sing paling cepet nih keledek napa jaran niku paling cepet. Paling cepet kuda. Sing paling suwi unta. Paling suwi unta. Terus kemudian pilihan yang berikutnya berjalan kaki. Bisa membayangkan 600 kilo berjalan kaki. Ini kaki kendaraan. Nah, apakah para wanita dan anak kecil mampu melakukan hal itu? Nah, di sini tak makanya disebut dengan al-mustad'afin. Jadi mereka-mereka yang terbunuh saat peperangan, saat perang Badar itu dari golongan orang Islam oleh orang Islam sendiri yang tidak tahu kalau mereka adalah orang Islam. Ketika mereka memiliki peluang untuk berhijrah tapi tidak mau berhijrah, ya risikonya neraka jahanam tempat kembalinya. Tapi bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang sebenarnya punya komitmen untuk berhijrah tetapi tidak mampu untuk melakukan hal itu, ini berbeda, makanya dikecualikan, bukan tergolong orang-orang yang tempat kembalinya neraka jahanam. Faulaika mongko utawi mengkono al-mustad'afin iku asa menawa sapa Allah Gusti Allah iku ayafu yen ngapura sapa Allah anhum saking al-mustad'afin wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku afuwan zat kang akeh pengapurane ghafuron tur zat kang akeh pengapurane. Mereka dari golongan orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah, asallahu ayyafu anhum, niscaya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi sing mustad'afin kalau Gusti Allah ngapura. Dan Allah Maha tahu siapa yang mustad'afin dan siapa yang tidak mustad'afin. Siapa yang betul-betul berkomitmen pengen hijrah tapi gak mampu untuk berhijrah, dengan orang yang tidak berhijrahnya karena alasan bodoh. Kan itu kan berarti kan pilihannya mempertahankan agama atau mempertahankan bondo, kan begitu. Dia lebih memilih mempertahankan hartanya. Berarti mengedepankan harta mengalahkan agama. Makanya kenapa kembalinya adalah neraka jahanam. Apalagi pada saat itu berhijrah hukumnya wajib. Kanjeng Nabi mewajibkan untuk berhijrah, semua umat Islam wajib hijrah ke Madinah. Jadi bagi golongan orang-orang yang mustad'afin, niscaya akan diampuni oleh Allah, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah adalah zat yang maha pengampun, maha pemaaf lagi maha pengampun. Afuwan itu maha pemaaf, ghafuran maha pengampun. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan tetap diperintahkan untuk memiliki komitmen. Jadi keinginan untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu tapi tidak mampu untuk melakukannya, maka minimal sudah dapat pahala dari keinginan itu. Dalam sebuah hadis qudsi yang itu dikondawahkan, Allah menyeru kepada para malaikat, wahai para malaikat, jika hambaku berkeinginan untuk melakukan kejelekan, maka jangan kau catat keinginan melakukan kejelekan itu sebagai kejelekan. Tunggu sampai dia melakukannya. Kalau dia melakukannya, catat itu sebagai kejelekan bimisliha, satu kejelekan. Tapi jika ada hambaku yang ingin melakukan kebaikan, maka catatlah sebagai satu kebaikan. Jadi ingin melakukan kebaikan, catatlah sebagai satu kebaikan. Dan jika dia melakukan kebaikan tersebut, catatlah seperti halnya 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Ini boleh ngelakoni. Jadi jek duwe karep apik niku mawon niku wis dadi satu kebaikan. Makanya sampai nanti cerita pada zaman terjadi pasplek di Mesir. Niku kan seseorang yang berjalan di satu
gang di satu nopo ke jalan kampung di gang kalau ngaran jalan kampung bukan ya mbak itu semerep kita lemah nunduk ya mbak ini namanya ngeten kok umpama lemah iki glepung tak sedekah ngene wong-wong sing kelaparan itu langsung diparani karo malaikat dikabari wahai hamba Allah engkau telah mendapatkan pahala bersedekah tepung sebanyak gundukan tanah ini padahal gue berandai-andai ini seandainya gundukan tanah ini adalah tepung akan aku sedekahkan kepada orang-orang yang kelaparan ini gue salah ganjaran oleh ganjaran podo karo sedekah tepung sak gundukan tanah ini kan pas kali habis nih loh. Jadi jika hambaku ingin melakukan kebaikan catat itu sebagai satu kebaikan jadi seingin meledok itu tercatat sebagai kebaikan nek lakoni tercatat 10 kebaikan bahkan sampai 700 mungkin dengan anak-anak yang ngono enak berandai-andai lho nuwun sewu masih berandai-andai itu nek gak wong loman gak kira ngoten berandai-andai nek gak wong loman kok wah iki musim pacek lek ana panganan iki cari kumpul glepung tak pangan tak entekno dhewe ngono kira pikire ngoten ikan ngoten to ayo coba cari awake dhewe angen-angen iki umpamane liwat ketemu omah sing mewah misalkan iki tahu dengan angen-angen ngeten kok umpama omahku ngono iki tak dol tak tukokno omah sing sederhana susuke tak gawe sedekah nanti angen-angen mboten paling-paling yo mikir roh omah wah ndane kok omahku ndane senenge iki ngono makane gak loman tapi lek wong loman sing dipikir yo sedekah kok umpama omahku tak dol tak tukokno omah sing sederhana susuke tak gawe sedekah niku wis ganjaran sedekah sampeyan jadi meskipun itu berandai-andai angel gak wong loman ku angel nek gak wong loman boten saged makanya keinginan baik meskipun keinginan baik niku wis diganjar satu kebaikan oleh Allah kenapa? Karena orang yang memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan itu orang yang baik makanya memiliki itu mustad'afin itu kan sebenarnya kan orang-orang yang punya komitmen untuk berangkat berhijrah tapi karena tidak mampu dia melakukan hijrah itu karena gak mampu hijrah ya harus apa mana gak mampu tidak mampu melakukan hijrah itu ya akhirnya ya pasrah kan begitu kan berbeda dengan orang-orang yang memang tidak mau berhijrah dengan alasan wedi kehilangan bondo tadi wedi dimusuhi keluarga lan sakindah. Nah kan berbeda. Wa man lan utawi sapa wonge iku yuhajir hijrah sapa man fi sabilillah ing dalem agamane Gusti Allah yajid mongko bakal nemu sapa man fil ardi ing dalem bumi muraghaman ing panggonan hijrah katsiron kang akeh wasa'atan lan ingkang jembaran waman lan utawi sapa wong iku yakhruj metu sapa wong mimpihi saking omahe wong muhajiron hale wong kang hijrah ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah tsumma yudrikul mautu tsumma yudrikul limoni ing wong apa al mautu mati fakot waroa mongko teman-teman tetep apa ajru ganjaran wong alallahi ing atase Gusti Allah wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku ghafuran dan kang akeh pangapurane rahiman tur zat kang akeh welase barang siapa yang berhijrah di jalan Allah maka ia akan menemukan banyak tempat untuk berhijrah
Jadi makanya gak ada alasan, nek wong gak gelem hijrah itu alasannya semua macam-macam. Nek wong itu duwe karep hijrah, dia pasti akan menemukan tempat untuk berhijrah. Dia akan menemukan tempat untuk berhijrah. Wasakan bahkan dia akan menemui mendapatkan keluasan rezeki. Jadi tak usah khawatir kelangan bondo. Mungkin mari rezeki Gusti Allah. Dan ternyata dari golongan para sahabat muhajirin, meskipun dari Mekah tidak membawa apa-apa, itu ternyata ketika di Madinah mereka dibantu, disengkuyung bareng-bareng kalian sahabat Ansor, yang kemudian akhirnya memiliki apa-apa dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu semuanya kan muhajirin. Akhirnya yang duwe omah, yang sampai mengalir, pasti akan menemukan keluasan rezeki. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, namun kemudian wafat di tengah perjalanan, maka pahalanya di sisi Allah. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini wonten namanya sahabat Domroh bin Jundub. Domroh bin Jundub itu sahabat Kanjeng Nabi. Dia masuk ke dalam agama Islam, lumpuh tadi itu, dia mau hijrah. Kalau dia mau hijrah ke Madinah, dia tidak mampu karena kelumpuhan itu. Akhirnya dia berusaha untuk membayar orang menandu, untuk menandu dia berangkat ke Madinah. Ini Domroh bin Jundub. Akhirnya ditandulah Domroh bin Jundub ini untuk berangkat ke Madinah. Dan niku sing nandu niku wong kafir. Sing nandu niku wong kafir, karena keluarganya tidak ada yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi dari golongan keluarganya orang kafir, yang dari golongan keluarganya. Mboten sange golongan keluarganya ya gak gelem. Konangan kan mati konangan. Konangan wong ahli Mekah, penduduk Mekah ngeterne hijrah itu resikonya gede. Ini dari pihak keluarganya. Ditandu, ternyata di tengah perjalanan Domroh bin Jundub ini akhirnya wafat. Akhirnya meninggal dunia. Ini yang dimaksud pada ketikan ayat ini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang keluar untuk berhijrah dari rumahnya yang menuju Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah-tengah jalan berjumpa dengan kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Wes karena dihitung ganjarannya ini bisa. Karena dihitung. Ini menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tetap dianjurkan untuk melakukan perintah-perintah Allah semampu kita. Bahkan dalam kondisi uzur pun ini juga, meskipun kita mendapatkan kemurahan, kita tetap dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang sama, meskipun dengan cara yang masyakoh misalkan. Dan apabila itu kita lakukan lantas kemudian berakibat kematian, maka kematian itu akan sangat berharga. Dan seperti yang dialami oleh Domroh bin Jundub ini, sebenarnya secara perintah untuk berhijrah, dia kan kategori uzur yang sebenarnya corok gak budalan di Madinah gak apa-apa.
karena dia kategori mustad'afin tadi itu kan, ilal mustad'afin kan begitu kan. Kecuali orang-orang yang lemah, dia kan kalau orang yang lemah nggak mampu untuk berhijrah. Tetapi Damrah bin Jundub berpikiran lain, aku siapa tetap butuh di Madinah. Padahal dia tergolong orang yang udur, yang kalau gak di Madinah gak bisa itu. Berbeda dengan orang yang tidak mau hijrahnya karena wedi kehilangan bondo, kan beda lagi. Tapi ternyata setelah wis berusaha untuk hijrah, wis luar biasa kan misalnya, wis mustad'afin, berupaya untuk tetap berhijrah dan di tengah jalan meninggal dunia. Mungkin semangat yang harus kita gali di sini adalah semangat berjuang, karena hijrah itu sendiri bagian dari perjuangan. Ini kok berjuang melawan nafsu kita. Ketika kita berada di tanah orang-orang kafir, di tanah orang-orang musyrik, disakiti, dibatasi untuk melakukan ibadah dan seterusnya, itu kan barang gak enak sebenarnya. Barang gak enak. Tapi ternyata kita lebih memilih menempat di situ krono wedi kelangan bondo. Itu kan berarti kan wis aku tak ngangkrami bondo tapi kelangan agama kan begitu kan. Kebebasan beragamanya hilang, gitu, dan lain sebagainya. Makanya Damrah bin Jundub ini mengatakan bawalah aku keluar dari daerahnya orang-orang kafir ini, padahal dalam kondisi lumpuh. Jadi Damrah bin Jundub banyak pada saat itu orang-orang mulai dari wanita dan anak-anak yang kategori mustad'afin ini juga diguyo-guyo sama orang-orang kafir Makkah. Bahkan ada dalam satu riwayat yaitu diceritakan ketika setelah Sulh Hudaybiyah ini ada seorang Muslim yang dia ingin pergi ke Madinah tapi tidak diperbolehkan oleh orang-orang kafir Makkah. Bahkan sampai orang ini nyusul Kanjeng Nabi ke Hudaybiyah. Orang pengen nyelamatin Madinah, itu pun tetap nggak diperbolehkan. Kalau kamu keluar dari Makkah ini maka kami akan membunuhmu. Padahal itu jelas dia adalah menyatakan saya ini Islam. Itu tetap tidak diperbolehkan. Akhirnya pada saat itu si lelaki ini menyatakan, Nabi tolong aku. Kalau aku tidak keluar dari kota Makkah ini, aku pasti akan disiksa oleh mereka. Aku pasti akan disakiti oleh mereka. Tapi karena pada saat itu ada Sulh Hudaybiyah, ya, setelah melakukan perjanjian damai Hudaybiyah, Nabi cuma berpesan kepada orang tersebut, bersabarlah. Ini kan satu contoh, sebenarnya dia berkomitmen untuk ikut berhijrah, tetapi pada saat itu dia dihalang-halangi oleh rasa egois yang dimiliki oleh orang-orang kafir, rasa sentimen. Kan saat itu kan sentimennya sangat besar sekali ini orang-orang Islam terlebih terhadap pengikuti Kanjeng Nabi itu sentimennya luar biasa. Mereka akan tetap berusaha ya apa caranya supaya penduduk Mekah ini tidak memeluk agama Islam kan begitu. Jadi ditekan, disiksa, diboikot, kan macam-macam. Wa idza darabtum lan ing dalem nalikane lelungan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi falesa mengko ora ono iku alikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa antak suru ing yen to ngosor sira kabeh minas sholati saking salat in khiftum
lamun wedi sira kabeh ayaftinakum ing yen to nyoba ing sira kabeh sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina innal kafirina setuhune wong kafir iku kanu ana sapa kafirin lakum kadhe sira kabeh iku aduan musuh mubinan kang pertelo. Ketika kalian melakukan perjalanan, maka tidak berdosa bagi kalian melakukan qasar salat, meringkas salat. Ini satu. Kalimat ini atau ayat ini diturunkan oleh Allah pada saat itu kaum Bani Najjar bertanya kepada Rasulullah. Ketika kami dalam perjalanan, bagaimanakah sholat yang harus kami kerjakan? Ini pertanyaan Bani Najjar kepada Rasulullah. Karena Bani Najjar ini adalah satu kaum, satu suku yang ada di luar Madinah, agak jauh. Dan ketika dia mau mendatangi Madinah, dia harus melakukan perjalanan. Nah ini akhirnya tanya. Nah kan perjalanan jauh itu kan, nek kanggo wong dhisik mungkin ya kangelan, salate pripun. Nek saiki kan gampang, akeh musala, akeh panggonan untuk mengerjakan sholat. Itu sama halnya dulu ketika kalau tasih Ali teng Bali niku angel, golek kon sholat niku angel. Lah sakniki kan pun berpatah saat ini bulan kita pinggir-pinggir mergi itu berpatah masjid-masjid musola berpatah kembali. Zaman citaan pulau angel. Nah ini Bani Najjar bertanya seperti itu kepada Rasulullah, kemudian diturunkanlah ayat ini. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian melakukan perjalanan di atas bumi ini, maka tidak masalah bagi kalian untuk mengerjakan sholat dengan cara dikosor atau diringkas. Kemudian Bani Najjar bertanya lagi, bagaimana sholat yang harus kami kerjakan ketika kami dalam kondisi peperangan? Kemudian dilanjutkan, in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru idal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jika kalian mengalami ketakutan karena diuji dengan adanya orang-orang kafir, maksudnya terjadi peperangan, maka sholat yang dilakukan adalah sholat khauf. Jadi ayat ini, ayat 101 ini berkaitan dengan sholat qasar dan sholat khauf. Sholat khauf diambil dari kata-kata in khiftum. Jika kalian takut, jadi sholat khauf itu sholat dalam kondisi ketakutan atau sholat dalam kondisi genting. Itu namanya sholat khauf. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, Kula ingin mempertegas tentang pelaksanaan sholat qasar dan sholat khauf. Kalau sholat qasar itu meringkas. Sholat qasar itu sholat sing ono diskone. Diskone 50%. Yes. Makanya yang bisa didiskon 50% itu hanya sholat 4 rakaat saja. Oke, jadi sholat duhur, sholat ngasar, sholat isya. Ini sekret kosor. Maghrib mboten saged kosor. Mergo 50% maghrib niku sak rakaat setengah. Kan 3 rakaat. Berarti didiskon 50% dapat pinten? Siji setengah. Lah siji setengah pripun lakon ini? Kan gak iso. Makanya sing kena didiskon, sing kena dikosor itu hanya yang 4 rakaat. Maghrib mboten saged karo gak kena niku dadi siji setengah niku. Terus mana sing ketinggalan apa durung subuh. Subuh niku pinten rakaat? 2. Lek cara didiskon 50% dadi pinten? Jadi sak rakaat, dari sak rakaat duduk sholat subuh kan sholat witir.
Jadi gak ono sholat itu bersarokan itu betul-betul kejaba sholat witir. Minimal sholat itu 2 rakaat. Makanya subuh betul saged dikosor. Ngoten. Kena nggih kita ini nggih. Jadi sing kena dikosor, rono kosor itu diskon 50%, maka yang bisa dikosor hanyalah sholat yang 4 rakaat. Nah, kosor kali jamak itu hal yang berbeda. Kadang-kadang enten yang semboten paham, nek kosor kudu jamak. Mboten. Jenengan kosor tok mboten jamak mboten apa-apa. Dadi misalkan jenengan lunga, kemudian mriki Madiun, umpamane nggih, salat zuhur tok 2 rakaat. Umpamane teng perjalanan, mungkin ngasare 2 rakaat boleh. Meskipun tidak dijamak. Dijamak tok mboten dikosor, boleh. Salat zuhur karo salat asar didadekno siji dene satu wektu. Lah niku jenenge jamak. Nek maju nggih jenenge jamak takdim, nek mundur jenenge jamak takhir. Dadi lek ngumpul ngene wektu sing awal itu takdim, jam takdim itu jenenge maju. Takhir niku jenenge mundur. Dadi jamak niku dikumpulne. Jamak takdim dikumpulne maju, jamak takhir nah dikumpulne mundur, kosor diskon 50. Nah, ini enak lah. Makanya sesuk didelok ning pikir romol sing enek kosore. Ono diskon 50%. Oh ya. Paham nggih? Jadi jamak niku ngumpulne salat, nek kosor itu diskon 50%. Jamak tok tanpa kosor boleh. Kosor tok tanpa jamak boleh. Jamak kosor boleh. Jadi ya dijamak ya dikosor boleh. Jadi jamak niku dhewe, kosor niku dhewe, digabung nih mboten apa-apa. Dipisah nggih mboten apa-apa. Pun niku tentang salat jamak kosor. Bepergian yang memperbolehkan jamak kosor adalah marhalatain. Marhalatain itu 2 pos. Kalau bahasa ini zaman Kanjeng Nabi itu marhalatain, 2 pos. Napa kok sing dimaksud 2 pos? 2 pos itu maksudnya cara sama numpak unta. Unta itu terus maju teng manut unta itu ndoprok. Prek. Niku lek wis ndoprok sama dekne mboten saged. Niku berarti sak pos. Mergo unta niku ya butuh leren. Tapi lerene unta niku ngoten niku dadi per pos. Mboten bolak-balik leren kaya awake dhewe ngoten mboten mlaku mengge-mengge tenan. Mboten. Unta niku lek durung teko nggone ngoten ya mboten leren. Lah nggih mlaku maneh leren maneh dadi jenenge rong pos maneh. Jadi nek unta sampean tumpaki mlaku terus ndoprok ping pindho niku jenenge rong pos. Lah rong pos niku pinten kilo? Niku terdapat perbedaan pendapat. Enten sing menyatakan 80 kilo, enten sing menyatakan 90 kilo, enten sing menyatakan 100 kilo. Wis milih sing pundi monggo oleh kula tak pilih sing 80 nggih sing cendhek oleh. Berarti nek cara 80 kilo berarti unta niku kan lerene 45 kilo baru leren. Kan ukurannya kan rong pos niku kan. Lek rong pos niku sangan napa 80 kilo berarti kan dibagi loro kan sak pos 40 kilo. Sak lerenan. Niku unta, dadi unta sak dobrokan 40 kilo. Jadi mlaku lek salah 40 kilo dobrok. Kuat teman. Untung makane kita benar ngono tapi wah niku meyakinkan banget niku untung niku. Niku jenenge orang yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu yang dimaksud adalah 2 marhalah niku wau. Utar di kilometer, enten sing menyatakan 80 kilo, enten menyatakan 90 kilo, enten 85 kilo, enten 100 kilo. Terus kemudian sholat khauf. Sholat khauf niku sholat dalam kondisi genting atau dalam kondisi takut. Kalau dalam peperangan itu dibagi 2. Jadi imam takbiratul ihram dengan seluruh jamaah.
Kemudian setelah dapat 2 rakaat, ini jamaah ini dibagi 2. Ono sing terus melok imam, ono sing mandek ngawasi peperangan. Musuh teko apa gak? Ngoten. Sampai rombongan jamaah sing melok imam niku wau salam. Sampai rombongan wau salam. Nah, ketika salam imamnya durung salam, mergo imamnya ora rakaat mandek. Ini ngenteni rombongan sing kedua niku wau. Nah, mengke rombongan sing kedua karo imam 2 rakaat. 2 rakaat akhir. Jadi 2 rakaat awal niku wau karo rombongan napa istilahnya pasukan sing pertama, kemudian pasukan yang kedua. Niku praktek sholat khauf yang pertama. Praktek sholat khauf yang kedua ketika dalam kondisi yang genting, misalkan terjadi bahaya, tiba-tiba terjadi gempa bumi, ketika awal dari sholat, ini nggak usah dibatalkan sholat. Jangan melayu nggak fokus, melayu yang dioleh. Ini lebih kondisi aman, kita tinggal melanjutkan sholatnya. Itu juga praktek dari sholat khauf yang dalam kondisi genting. Misalkan awal dari sholat Allah Akbar, moro-moro kulon nih, cedek awal dari sama melayu. Oh cuma menang ya, waduh, mari sholat. Yo digilat sampai kalau nih. Melayu kok sama gak apa-apa. Loh, napa mboten bakar? Mboten. Melayu sampai mencari tempat aman kemudian melanjutkan sholatnya. Itu juga bagian dari sholat khauf. Itu bagian dari sholat. Kita terjadi gempa memang melayu gak apa-apa. Oleh ojo terjadi gempa terus nih ya keblekan ya. Koyo yakin lo temen padahal yo pas deh. Wah, ambruk gak yo. Melayu kok malah mulai aman. Wis terus no pikirannya gak pati yakin bisa. Jadi malah gak karu-karuan. Itu termasuk ada dispensasi untuk sholat khauf. Jadi meskipun kita lari bergerak berapa kali tidak ada masalah. Kalau memang gerakan itu tujuannya untuk menyelamatkan diri. Setelah sampai di tempat yang aman, baru kemudian kita melanjutkan sholatnya tanpa harus mengulang dari awal. Tapi pas posisi tahiyat yo ojo karo nunggu ngono mlayune yo ngada. Ojo pas tahiyat lu yo opo mlayune iku. Wah akhire mlayu ngesot. Iki gak usah yo mlayu ngadeg ngono bener-bener mungkin teko nggon aman kemudian posisi tahiyat lagi. Jadi tinggal melanjutkan. Pun niki untuk yang kita bahas pada pertemuan pada malam hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, kalau sudah ada. Monggo. Jadi saya adakah sebuah riwayat yang menyebutkan kaum muhajirin perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan perjalanan jauh. Kira-kira ditempuh berapa hari atau bulan atau sampai berapa yang perjalanan dengan unta itu. Terus kemudian pemasok makannya ini dari mana riwayatnya? Matur suwun. Secara normal perjalanan dari Mekah Madinah itu kurang lebih sekitar 4 hari. Kalau Rasulullah pada saat itu dengan sahabat Abu Bakar mengawali hijrah itu 40 hari. Perjalanannya 40 hari karena memang munyir kalau Nabi kan dikejar-kejar sama orang kafir. Perjalanannya bercolok dalan itu mboten langsung napa ngaten menggok golek konsep aman yang segera di situ tidak terdapat kampungnya orang-orang kafir kan gitu. Kalau normal itu yang naik kendaraan yang naik unta atau naik kuda itu 4 hari. Kalau berjalan kaki ya sekitar 8 sampai 10 hari. Kalau berjalan kaki itu Mekah dan sampai Madinah 600 kilo itu, dan areanya bukan area datarnya itu kan banyak gunung-gunung ya, banyak gunung-gunung dan lain sebagainya. Kemudian nomor kali nomor pemasok makanan. Nah, pemasok makanan sahabat muhajirin. Pokoknya enten tiang Islam mlebu Madinah niku sahabat Ansor kabeh nyengkuyung wis. Ono sing nyiapi tempat nggih, misalkan rumah. Ya, enten sing nyediani makanan. Bahkan kalau ada sahabat muhajirin yang ingin nikah, niku sahabat Ansor sing gopo. Bahkan sampai ada sahabat Ansor itu istrinya 2, dicerai 1. Supaya loh dirabi karo sahabat muhajirin. Sampai sama.
Coba bayangkan. Jadi betapa ini menurut saya kepedulian sahabat Ansor, masya Allah luar biasa dari sahabat Muhajirin. Kan ada cerita yang tentang sahabat Abu Hurairah ketika dia datang ke Madinah, itu kan ditawari sama sahabat Muhajirin rumah. Sahabat Abu Hurairah tidak mau. Enggak, saya nempat di teras masjid saja karena saya ingin selalu dekat dengan Rasulullah. Jadi malah sahabat Abu Hurairah tidak gelem turunnya nih emperan masjid. Sahabat Abu Hurairah. Jadi ngomong santri itu santri pertama nih ini Islam itu ya sahabat Abu Hurairah itu. Jadi dia dari luar kota, ya, nyantri ke Kanjeng Nabi, tur ngemper. Jadi buatan purun manggon ning omah buatan purun. Mergo dhek wedi nek manggon ning omah niku gak nih, napa istilahnya gak krungu Kanjeng Nabi ngaji. Jadi kalau gak pengen kelangan cedek kali Kanjeng Nabi, berarti dia baik di teras masjid. Sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Ansor wah siap banget, nyung banget. Pokoknya nopo sing dibutuhkan sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, orang-orang Islam Madinah yang mempersiapkan segalanya. Ada lagi? J. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, apa bedanya angan-angan dengan nada Gus? Kadang-kadang kan kita kepingin, oh ini misalnya punya rezeki, saya ingin untuk ini gitu ya Gus ya. Tapi kadang-kadang angan-angan itu terucap, tapi kadang-kadang juga di dalam hati. Oke, perbedaan antara angan-angan dan nada. Kalau yang dicontohkan sebenarnya itu bukan angan-angan, keinginan. Kalau angan-angan itu kan sifatnya andai-andai, ya, berandai-andai. Seandainya itu namanya berangan-angan. Tetapi kalau misalkan jika begini maka nanti akan begini, itu namanya keinginan. Kalau nazar itu harus ada penekanan ilzam, harus ada penekanan kewajiban. Jadi kalau nanti begini maka wajib bagi saya begini. Atau demi Allah saya akan melakukan begini, ada penekanan. Ketika tidak ada penekanan namanya bukan nazar. Misalkan engko nek aku oleh gajiku sebagian tak sotakone, itu bukan nazar, tapi itu bagian dari keinginan. Kalau dalam istilah fikih disebut dengan azam, azam komitmen. Kalau nazar itu ada ilzam, ada penetapan, ada kewajiban pada dirinya. Jadi nanti kalau saya menerima gaji yang pertama maka wajib bagi saya untuk menyisihkannya sekian untuk sedekah, wajib bagi saya. Itu namanya penekanan. Atau kalimat demi Allah, itu namanya penekanan. Kalau tidak ada ilzam tidak nazar namanya, tapi keinginan. Kalau keinginan, ya monggo, ya dilakoni. Saya gak dilakoni gak apa-apa. Kalau nazar wajib dilakukan, nek dilakoni bayar kafarah. Nah, itu nazar. Ada perbedaan antara nazar dan keinginan. Ada lagi? Bahwasanya ciptaan Allah seperti itu buat kita mempunyai kecerdasan spiritual karena sudah berdoa dan sholat, dan mereka apa nantinya bisa merasakan nikmat surga. Okay. Makhluk yang selain manusia seperti hewan ini apakah besok bisa menikmati kenikmatan surga? Itu ada beberapa yang disebutkan hewan yang akan menikmati kenikmatan surga itu ada, tetapi tidak semuanya, tidak semuanya. Seperti misalkan anjingnya Ashabul Kahfi, misalkan ya, itu ada riwayat yang menyatakan bahwa anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga, kan begitu kan? Sementara kalau dari sisi lain yang masuk surga atau neraka itu kan yang ada taklifnya, yang ada tuntutannya, harus melakukan ini, harus melakukan ini. Dan yang ditaklif dari makhluk Allah itu adalah jin dan manusia. Untuk hewan tidak ada taklifnya. Nah, jadi memang ada yang masuk surga beberapa, tapi tidak semua hewan itu nanti semuanya masuk surga karena tidak ada taklif bagi mereka. Bagi hewan-hewan itu tidak ada taklif, tidak ada tuntutan apapun. Ketika tidak ada tuntutan ya berarti tidak ada balasan. Karena mereka melakukan itu sebagai bagian dari insting mereka. Jadi itu bagian dari insting mereka, bukan karena dorongan nafsu mutmainnahnya, bukan, tetapi karena insting mereka. Manusia kan melakukan ibadah itu kan karena taklif, karena ada perintah. Sedangkan hewan yang tidak ada taklif
melakukan seperti itu. Ada hewan yang membaca tasbih, ada hewan yang membaca istighfar, ada hewan yang membaca subhanallah, kalimat-kalimat itu gitu, seperti ini kita hayawan itu hadis-hadis Kanjeng Nabi itu mereka melakukan itu bukan karena taklif tapi karena insting mereka. Jadi bukan karena taklif ya tidak dapat pahala. Ada lagi? Tadi kan diterangkan tentang orang-orang yang tidak memberijak karena tidak ada alasan yang masyhuriah. Bagaimana dengan sindiran dari hadis Rasul yang nama-nama dan seterusnya itu nama-nama biniyati. Seterusnya itu kan sindiran terhadap orang-orang yang berijak ada sesuatu yang selain Allah dan Rasulnya. Apakah kedudukan mereka itu sama dan orang-orang yang tidak mau berijak tempatnya di neraka? Yang yang manhajaro ila dunia awim ro'atin yusibuha ini orang yang berijak karena dunia atau karena wanita yang ingin didapatkan, maka ia akan mendapatkan itu. Itu apakah sama dengan orang-orang yang tidak mau berijak karena alasan dunia ini? Ini akan berbeda konteks ketika orang yang ini kan sifatnya kan pun sifatnya kasus. Jadi orang yang tidak mau berijak karena alasan agama, tapi kemudian berakhir kematian akibat dari peperangan Badar itu kan begitu. Makanya kembalinya adalah neraka jahanam. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang hijrahnya bukan karena Allah tapi karena dunia atau karena wanita. Maka dia akan mendapatkan itu. Pasca itu kira-kira dia bertobat atau tidak? Pasca itu dia memperbaiki atau tidak? Karena kalau orang yang berhijrah ini kan tidak ada kaitannya dengan kematian. Sementara kalau yang tidak mau berhijrah ini ada risiko kematian tadi itu. Yang ketika terjadi perang Badar mereka mati. Apakah ini termasuk orang yang ahli surga kan begitu ya? Padahal dia sudah memeluk agama Islam. Jawabannya ternyata tidak. Ternyata tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Jadi konteksnya berbeda. Kalau disamakan ya benar sakit karena kalau ini nggak ada potensi untuk bisa bertaubat, bisa potensi untuk memperbaiki diri. Tapi kalau yang manhajar ila dunia al-mur'atin yusibuha itu masih ada potensi untuk dia memperbaiki diri. Terusnya, kalau seandainya mereka yang sahabat atau ada orang yang hijrah ke Madinah, lalu dalam posisi tapi dia mempertahankan ingin mungkin dari harta atau wanita, tapi dalam posisi seperti itu dia belum sampai ke Madinah, dalam posisi meninggal itu apa sama? Ini krono dunia atau krono bukan karena Allah tidak bisa mendapatkan seperti yang didapatkan Domroh bin Jundub tadi itu tidak bisa. Beda. Karena tujuannya dia hijrah bukan karena Allah, tapi misalkan krono usaha aku ben lancar aku tak hijrah nih Madinah misalkan berarti di sisi mana urusan bisnis gitu. Jadi cara mati ini mati krono bisnis bukan mati krono fisabilillah. Yang balik sekarang alhamdulillahirabbil alamin mengusahakan nuwun wonten masalah Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya niki termasuk kaulane Allah ingkang min ahli ilmi wa ahli khair masuk kategori golongan yang ahli ilmu ahli kesayangan mugi-mugi pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki termasuk kaulane Gusti Allah ingkang saged muri-muri agama Gusti Allah. Mugi-mugi lewat barokah wulan kelahiran Kanjeng Nabi niki kula panjenengan sedaya pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamul malaikati muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.